Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan di pertemuan 4 dan 5. Oke, langsung saja ya. Sambil kalian buka LKS yang kemarin, tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita bahas di tugas mandiri yang halaman 9. Nomor 1A. Akar 80 ditambah 3 akar 5 dikurangi akar 45. Nah, akar 80 ini bisa kalian pecah jadi akar 80-nya diubah jadi 16 kali 5. Diingat ya, salah satu angkanya harus punya nilai akar. Nah, 16 ini kan bisa ya punya nilai akar 16. Akar 16 itu 4. Jadi di sini 4 akar 5. 3 akar 5-nya tetap. Kemudian 45-nya diganti 9 kali 5. Akar 9 itu 3, jadi akar 45 itu sama dengan 3 akar 5. Nah, plus 3 akar 5 dikurangi 3 akar 5 habis, berarti tinggal 4 akar 5. Jadi hasilnya 4 akar 5. Lanjut yang B. Nah, kalau ada soal seperti ini artinya dikalikan. Yang di dalam kurung sini dikalikan yang dalam kurung di sini. Caranya gimana? Caranya, nah, 5, yang pertama kalian lihat angka 5-nya ya. 5 di sini. 5 dikalikan 3. Dikali ya, 5 dikali 3 hasilnya 15. 5 dikali minus akar 3 hasilnya minus 5 akar 3 ya. Diulang ya, 5 dikali 3 hasilnya 15. 5 dikali negatif akar 3 hasilnya negatif 5 akar 3. Oke, lanjut. Sekarang yang akar 6. Akar 6 dikali 3. Akar 6 dikali negatif akar 3. Akar 6 dikali 3 hasilnya plus 3 akar 6. Plus akar 6 dikalikan negatif akar 3. Positif dikali negatif, berarti negatif. Akar 6 dikali akar 3, akar 18. Nah, yang 18 ini diubah dulu jadi 9 kali 2. Kalian cari 18. 18 itu berapa ya? Perkalian berapa? 6 kali 3, 6 kali 3, 6 sama 3, salah satunya tidak bisa di akar, tidak punya nilai akar, jadi nggak bisa pakai 6 akar 3. Oh, berarti pakai 2 sama 9, karena 9 punya nilai akar. Caranya seperti itu ya. Jadi 9 akar 2. Nah, 9 akar 9 itu 3. Itu ya. Nah, berarti hasilnya 15 tetap 15 min 5 akar 3 plus 3 akar 6 dikurangi 3 akar 2. Dari sini ya, akar 9 itu 3, jadi sisanya akar 2. Bu, nggak bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini akarnya beda-beda. Yang ini 3, ini 6, ini 2. Jadi ya udah ini hasilnya. Kalau akarnya beda nggak boleh dijumlahkan ya. Kalau akarnya sama baru boleh dijumlahkan. Gitu ya. Lanjut 1C. Nah, ini sama. Berarti 8 dikalikan akar 8 dikali akar 2. Akar 8 dikali 2 akar 6. Akar 8 dikali akar 2 hasilnya akar, oh salah ya ini, sorry. Akar 8 dikali akar 2 hasilnya akar 16 ya. Ganti ya. Taruh sini ya. Hasilnya akar 16. Nah, kemudian akar 8 ditambah akar 8 dikali 2 akar 6. Nah, berarti 2-nya tetap. Akar 8 dikali akar 6 hasilnya akar 48. Ya, 8 dikali 6, 48. Oke. Nah, ini tadi akar 16 ya, di sini ya. Berarti ditambah 2 akar 48. Nah, akar 16 itu hasilnya 4. Sedangkan 2 akar 48 ini ya, penjabarannya di sini. 48 itu 16 dikali 3. 16, akar 16 itu 4.
Jadi 2 dikali 4 akar 3. Ya, 2 dikali 4 akar 3. 2 dikali 4 akar 3 hasilnya 8 akar 3. Tinggal kalian jumlahkan. 8 akar 3. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang benar ya. Bisa dijumlahkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini nggak ada akarnya. 4-nya berdiri sendiri. Jadi tetap. Oke, lanjut ya. 1D. 1D 3 akar 2. 3 akar 2 dikalikan 4 akar 5. Nah, kalau perkalian langsung aja dikalikan. 3 dikali 4, akar 2 dikali akar 5. 3 kali 4, 12, akar 2 dikali 5, akar 10. Selesai. Lanjut 1E. 5 akar 15 dibagi akar 3. Berarti 5 akar 15 dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. Jadi hasilnya 5 akar 5. Seperti itu ya. Lanjut 2A. Nah, sama caranya 2A ini sama caranya seperti yang ini. Nah, cara yang 1B. Caranya sama, cara mengalikannya sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada akar 8 ditambah akar 5 dikuadratkan, berarti akar 8 plus 5 dikalikan akar 8 plus 5. Caranya sama seperti tadi. Nah, jadi 8 dikali akar 8 dikali akar 8, akar 8 dikali akar 5. Kemudian akar 5 dikali 8. Akar 5 dikali akar 5. Gitu ya. Jadi akar 8 dikalikan akar 8 hasilnya akar 64. Akar 8 dikali akar 5 hasilnya akar 40. Akar 5 dikali akar 8 hasilnya akar 40. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya akar 25. Akar 64, 8. Nah, akar 40 ditambah akar 40 ini kan sama aja 1 akar 40 ditambah 1 akar 40. Jadi sama aja di sini ada angka 1. Nah, sama aja di sini ada angka 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Jadi 2 akar 40. Akar 25 hasilnya 5. 8 ditambah 5, 13. 2 akar 40-nya. Nah, 40-nya diubah jadi 4 kali 10. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 dikali 2 akar 10. Hasilnya 13 ditambah 2 dikali 2 itu 4. Jadi 13 ditambah 4 akar 10. Ini hasilnya. Nah, nomor 2B. Masih sama ya, caranya sama, cara mengalikannya sama. Nah, kalian perhatikan untuk persamaan kuadrat ini ada rumus ya. Kalau misalnya ada A plus B kuadrat ya, A plus B kuadrat itu hasilnya adalah 2 hasilnya salah ya, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu ya. Jadi kalau ada A plus B dalam kurung dikuadratkan, berarti hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sama seperti yang nomor 2A, kemudian nomor 2B juga sama. Ya, jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, caranya adalah, nah hasilnya kan langsung A kuadrat. A-nya di sini berapa? A-nya di sini 2 akar 7, berarti 2 akar 7 kuadrat. 2AB berarti 2 dikalikan 2 akar 7 dikalikan 3 akar 5 ditambah B kuadrat. B-nya yang ini 3 akar 5 berarti 3 akar 5 kuadrat. Sekarang 2 akar 7 kuadrat.
Berarti kan 2 akar 7 dikali 2 akar 7. 2 akar 7 ya dikali 2 akar 7. Nah, 2 dikali 2 4 ya. 2 dikali 2 4. Di sini 2 kali 2 4. Akar 7 dikali akar 7 sudah pernah dijelaskan ya, kalau misalnya angkanya sama, bentuk akar angkanya sama, hasilnya tinggal dihilangkan akarnya. Akar 7 dikali akar 7 hasilnya 7. Ya, lanjut yang ini. Berarti 2 dikali 2 akar 7 dikali 3 akar 15. Caranya berarti yang angka yang depannya dulu kalian kalikan. 2 dikali 2 4. 4 dikali 3 12. Nah, 12. Akar 7 dikali akar 5 hasilnya akar 35. Sekarang yang ini. Yang ini caranya sama seperti yang ini, 2 akar 7. Berarti 3 dikali 3 9, akar 5 dikali akar 5 5. 4 dikali 7 28. 9 dikali 5 45. 28 ditambah 45 73. Jadi hasilnya 73 ditambah 12 akar 35. Akar 35 bisa disederhanakan? Enggak bisa. Karena akar 35 itu 1 dikali 35 atau 5 dikali 7. Nah, keempat angka itu tidak punya nilai akar. Seperti itu ya. Jadi hasilnya ini sudah 73 ditambah 12 akar 35. Nah, ini dicatat ya. Rumus ini dicatat. Lanjut 2C. Nah, 2C ini penjumlahan. Langsung aja ya. Akar 72 diubah jadi 36 kali 2. Akar 64 itu 8. 3 akar 8, 8-nya diubah jadi 4 kali 2. Nah, akar 36 hasilnya 6, berarti 2 dikali 6. 2 dikali 6, 12, berarti 12 akar 2. 8-nya tetap. Yang ini, akar 4 itu 2, berarti 3 dikali 2, 6 akar 2. Sama-sama akar 2-nya boleh dijumlahkan. 12 ditambah 6, 18, berarti 18 akar 2 ditambah 8. Oke, seperti itu ya. Lanjut uji kompetensi halaman 10. Nah, ini sama penjumlahan pengurangan. 32 tadi 16 akar 2, berarti hasilnya 4 akar 2. 3 akar 18, 18 jadi 9 kali 2. Akar 9 itu 3, jadi 3 dikali 3 akar 2. Hasilnya 9 akar 2. 50 itu 25 dikali 2. Akar 25 5. Jadi 2 dikali 5 akar 2. Hasilnya 10 akar 2. Sama-sama akar 2-nya berarti boleh langsung dijumlahkan. 4 tambah 9 13. 13 dikurangi 10 3. Jadi hasilnya 3 akar 2. Nomor 16 dikalikan. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 2 dikali 3 6. 6 akar 6 dikali akar 15 akar 90. Nah, akar 90 bisa jadi 9 dikali 10. Akar 9 itu 3. Jadi 6 dikalikan 3 18. Hasilnya 18 akar 10 karena ini masih ada di sini ya. Masih ada akar 10. Jadi tetap ditulis 18 akar 10. Lanjut. Tugas mandiri halaman 10. Tugas mandiri halaman 10. Ini berarti yang pertemuan 5 ya, yang pertemuan 5. Oke, nah ada seperti ini. 3 pangkat X min 2 sama dengan 1/3 pangkat X plus 2. 1/3 ini sama dengan 3 pangkat min 1 ya. Kalau pecahan berarti pangkatnya adalah minus 1. Nah, minus 1 dikalikan X plus 2. Berarti minus 1 dikalikan X minus X. Minus 1 dikali plus 2 minus 2. Nah, ini kan sudah sama-sama 3-nya ya. Sama-sama 3 berarti yang dipakai hanya pangkatnya saja. X min 2 sama dengan min X min 2. Yang punya X dikumpulkan dengan yang punya X. Berarti X di sini
negatif pindah ruas ke kiri, kanan negatif pindah ruas ke kiri jadi positif, jadi X plus X. Negatif 2 pindah ruas jadi plus 2. Minus 2 ditambah 2, 0, X ditambah X, 2X. Jadi X sama dengan 0, ya, 0, 2-nya pindah ruas, 2X itu kan perkalian, 2 dikali X, perkalian pindah ruas jadi pembagi. 0 dibagi 2 hasilnya 0, jadi nilai X-nya adalah 0. Nomor 2, nah ini 8 pangkat X plus 3 sama dengan 16 pangkat 2X min 1. 8-nya, ya, angka 8 di sini kalian ubah jadi 2 pangkat 3, sedangkan yang 16 jadi 2 pangkat 4. Nah, sama-sama 2-nya, tinggal dipakai yang pangkatnya saja. 3 dikali X plus 3, 4 dikali 2X min 1. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 2X, 8X. 4 dikali negatif 1, negatif 4. 8X-nya pindah ruas, dikumpulkan sama yang ada X-nya. Positif pindah ruas jadi negatif. Plus 9 pindah ruas jadi negatif 9. 3X dikurangi 8X negatif 5X. Negatif 4 dikurangi 9. Min 4 min 9, utangnya tambah besar. Berarti min 13. Jadi X sama dengan minus 5-nya pindah ruas jadi pembagi. Jadi min 13 dibagi min 5. Minus dikali minus positif, ya, min kali min plus. Jadi hasilnya X sama dengan 13 per 5. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3. Akar pangkat 3 dari 2A plus 3 hasilnya 9. Nah, kalau akar pangkat 3 itu sama artinya pangkatnya adalah 1 per 3. Jadi 2A plus 3 pangkat 1 per 3 itu sama dengan 9. Loh, terus gimana cara cari A-nya? Nah, supaya pangkatnya ini tidak pecahan, ya, kalian pangkatkan lagi 3. Dipangkatkan lagi 3 supaya pangkat pecahannya ini hilang atau tinggal 1, ya. Supaya tidak pecahan. Ya, supaya tidak pecahan, jadi kalian kalikan. Kalikannya adalah kelipatan dari penyebutnya. Karena ini penyebutnya 3, berarti dipangkatkan 3 atau dipangkatkan 6 juga boleh. Kalau ruas kiri dipangkatkan 3, berarti ruas kanan juga dipangkatkan 3. Jadi 9 pangkat 3, kemudian 2A plus 3 pangkat sepertiga dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau misalnya ada angka berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Pangkatnya dikalikan. 1 per 3 dikali 3. Berarti hasilnya 3 per 3. Atasnya aja yang dikalikan, ya, bawahnya tetap 1 kali 3, 3. 3 per 3, 1. Berarti sama aja 2A plus 3 pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak perlu ditulis, ya. Pangkat 1 nggak perlu ditulis. Nah, ini tetap 9 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3 berapa? 9 kali 9 dikali 9, hasilnya 729. Nah, 3 pindah ruas ke kanan, positif jadi negatif. Jadi karena yang dicari A, berarti A-nya harus sendiri, nggak boleh ada temannya, ya. 729 dikurangi 3, 726. Yang ditanya A berarti 2-nya pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian. 726 dibagi 2 hasilnya 363. Jadi nilai A adalah 363. Lanjut nomor 4. Nah, sama seperti ini, akar 16 pangkat P. Berarti sama aja kalau akarnya di sini nggak ada, di depan sini nggak ada angkanya, berarti sama aja di sini ada 2. Jadi akar dari 16 pangkat P itu sama dengan 16 pangkat P per
2. Kemudian ini 32 berarti 32 pangkat 1/2. Walaupun di sini nggak ada angka 2-nya, itu artinya di sini ada 2, jadi pangkat 1/2. 16 diubah jadi 2 pangkat 4, 32 diubah jadi 2 pangkat 5. Jadi angkanya harus sama-sama 2-nya. Kalau di sini 2, di sini 3 nanti nggak bisa diselesaikan ya. Jadi kalian cari perpangkatan yang angkanya sama, bilangannya di sini sama. Oke, karena sudah sama-sama 2, tinggal yang dipakai pangkatnya saja. 4 dikali P/2 sama dengan 5 dikali 1/2. 4 dikali P/2 hasilnya 4P/2 sama dengan 5 dikali 1/2, 5/2. Nah, ini kan penyebutnya sama-sama 2, sama-sama dibagi 2, boleh dicoret ya. Jadi tinggal 4P sama dengan 5. Nah, boleh dicoret ini 2-nya, tinggal 4P sama dengan 5. P sama dengan 5/4. Itu ya. Lanjut nomor 5. Akar 27 sama dengan 1/9 pangkat 4. Nah, akar 27 itu sama dengan 27 pangkat 1/2. 27 diubah jadi 3 pangkat 3, 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Negatif 1 dikali P negatif P. Nah, sudah sama-sama 3-nya, berarti tinggal dikalikan. 3 dikali 1/2 sama dengan 2 dikali minus P. 3 dikali 1/2, 3/2. 2 dikali negatif P atau minus P, min 2P. Nah, yang ditanya adalah P, berarti minus 2-nya pindah ruas. Ini kan perkalian, min 2P kan artinya min 2 dikali P. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. 3/2 dibagi min 2. Nah, sini ya, lanjut ya. Di situ kan pembagian. Nah, kemarin kalau misalnya, nah ini kan seperti ini, dibagi min 2/1 P. Nah, min 2/1 kan boleh ditulis min 2 saja kan. Nah, pembagian bisa jadi perkalian ya, asalkan dibalik minus, minusnya tetap ya, min 1/2. Ini kan 2/1 jadi 1/2 sama dengan P. Gini ya. Nah, positif dikali negatif berarti negatif. 3 dikali 1, 3 ya. 2 dikali 2 hasilnya 4 sama dengan P. Jadi P-nya negatif 3/4. Loh, Bu, tadi kalau perkalian katanya yang bagian atas saja yang dikalikan. Katanya pembilangnya saja yang dikalikan, yang bagian atas. Penyebutnya nggak usah dikalikan. Nah, bedanya adalah misal ini 3 dikali 1/2. Kalau 3 dikali 1/2, 3 kan sama aja 3/1 dikali 1/2. Nah, 1 dikalikan 2 berarti kan tetap 2. Tapi kalau misalnya yang di sini, ini kan 3/2, beda, ini bukan 1. Nah, jadi ini harus dikalikan 2 dikali 2, gitu ya. Jadi hasil P-nya negatif 3/4. Lanjut, nilai X yang memenuhi 2 pangkat X plus 3 sama dengan 8 adalah, nah, 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3. Sudah sama-sama 2-nya, berarti tinggal pangkatnya yang digunakan. X plus 3 sama dengan 3. Positif 3 pindah ruas, plus pindah ya, plus pindah jadi minus. 3 min 3 hasilnya 0. Jadi nilai X-nya adalah 0.
Lanjut, nilai X yang memenuhi 27 pangkat X plus 1/3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, di sini kan pakai angka 3, berarti 27 kalian ubah jadi 3 berpangkat. 3 pangkat berapa 27 itu? 3 pangkat 3. Sudah sama-sama 3-nya, berarti pangkatnya yang dipakai ya. 3 dikali X plus 3 sama dengan 7. 3 dikalikan X. Ya, caranya sama seperti sebelumnya. 3 dikali X ditambah 3 dikali 1/3. 3 dikali X ya, hasilnya 3X. 3 dikali 1/3 hasilnya 1. 3 dikali 1/3. 3 kan berarti 3/1 ya, berarti 3/3. 3/3 itu 1. Nah, di sini 1. Berarti 3X sama dengan satunya pindah, plus pindah jadi minus. 7 dikurangi 1, 6. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Lanjut sekarang nilai Y yang memenuhi 10 pangkat Y sama dengan 0,001. Nah, 0,001 itu adalah 1/1000 ya. Kalian lihat belakangnya, di belakang koma ada berapa angka? Ada 3, berarti sama aja 1000. Di sini nolnya ada 3. Nah, 1000 itu 10 pangkat 3. Kalau pecahan seperti ini berarti dia adalah 10 pangkat minus 3. Jadi kalau misal dia ada di bagian penyebut, mau dipindah ke atas atau pembilang, pangkatnya tinggal dikasih tanda minus. Sudah sama-sama 10-nya, berarti hasilnya Y sama dengan minus 3. Itu ya. Lanjut, nilai Y yang memenuhi akar pangkat 3 dari akar Y sama dengan 2 adalah, nah gini, akar pangkat 3 berarti kan sama aja pangkat 1/3 ya. Jadi akar Y, nah ini sebenarnya gini, penulisannya gini, akar Y pangkat 1/3, gini ya sebenarnya ya cara penulisannya ya. Nah, kemudian akar Y itu kan sama aja Y pangkat setengah. Jadi Y pangkat setengah dipangkatkan lagi 1/3. Nah, di sini berarti pangkatnya tinggal dikalikan. 1/2 dikali 1/3, hasilnya 1/6. Jadi Y pangkat 1/6 itu sama dengan 2. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, supaya pangkatnya tidak pecahan, berarti dikalikan dengan bilangan yang sama seperti penyebutnya atau kelipatannya. Ya, boleh 6, 12, 18, boleh. 1/6 dikali 6, hasilnya 1 ya. 1/6 dikali 6. 1 kali 6, 6. Bawahnya tetap ya. Kan ini 6/1. 6 kali 1, 6. Hasilnya 1. Nah, berarti kalau hasilnya 1 boleh ditulis Y saja. Karena yang di kiri dipangkatkan 6, berarti yang kanan juga harus dipangkatkan 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu 64. Jadi Y sama dengan 64. Itu ya. Lanjut. Terakhir ya. Nilai Y yang memenuhi 4 pangkat Y sama dengan 8 adalah, nah 4-nya diubah dulu jadi 2 berpangkat, 8-nya juga diubah jadi 2 berpangkat. 4 itu 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan Y. Ya. Penulisannya kan gini. 2 pangkat 2, kan ini 4. Dipangkatkan Y. Kalau ada berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. 2 dikali Y, hasilnya 2Y. Ya, jadi 2 pangkat 2Y sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat
Ini kan sudah sama-sama 2, berarti yang dipakai pangkatnya saja ya. 2Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3/2. 2-nya pindah ruas ya, perkalian pindah jadi pembagian. Jadi hasilnya Y sama dengan 32. Oke, jadi itu cara atau penyelesaian dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Kalau misalnya ada yang kalian belum pahami, boleh ditanyakan ya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, supaya kalian juga lebih terampil dalam mengerjakan soal-soalnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.